Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 3. Suasana kemudian dicengkam oleh kesepian. Wiraprana, Mahisa Agni, dan Kuda Sempana menundukkan wajah mereka. Apalagi ketika kemudian mereka mendengar suara nyaring dari tebing. "Agni, apakah yang kau lakukan?" Agni mengangkat wajahnya. Hatinya berdebar-debar ketika ia melihat gurunya yang tua itu berlari tersuruk-suruk. Sesaat kemudian semua mata memandang ke arahnya, Empu Purwa, ayah gadis yang menimbulkan perkelahian tanpa dikehendakinya itu. Kuda Sempana pun melihat orang tua itu. Timbullah beribu-ribu pertanyaan di dalam dadanya. Orang tua itu sama sekali tidak tampak sebagai seorang sakti selain seorang yang tekun beribadah. Apakah Agni mempunyai guru yang lain dalam pengolahan badan wadaknya? Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa anak muda itu telah mengalahkannya. "Agni," berkata Empu Purwa terengah-engah setelah ia sampai ke tempat orang-orang Panawijen itu berkerumun. "Adakah kau telah membuat onar?" Mahisa Agni tak berani memandang wajah gurunya. Ingin ia mengatakan apa yang sudah terjadi sebenarnya tetapi mulutnya seperti terkunci. Ia takut kalau dengan demikian ia akan menyinggungkan Dedes dan menjadi semakin malu karenanya. "Agni," terdengar Empu Purwa berkata pula. "Apakah pula sebabnya engkau berkelahi? Apakah kau ingin menunjukkan bahwa kau adalah laki-laki muda yang pandai bertengkar?" Mahisa Agni menarik nafas. Namun mulutnya tetap membisu sehingga terdengar Wiraprana berkata, "Bukan salah Agni, Empu." Empu Purwa menoleh. Dilihatnya Wiraprana yang wajahnya menjadi merah biru. Katanya, "Adakah itu perbuatan Agni?" "Bukan, Empu," jawab Wiraprana cepat-cepat. "Agni tak akan berbuat demikian." Orang tua itu kemudian merenungi Mahisa Agni, seakan-akan anak itu belum pernah dilihatnya. Kemudian matanya beredar dan hinggap di wajah Kuda Sempana. Dengan terbata-bata Empu Purwa itu bertanya, "Angger Kuda Sempana, kenapa Angger nganggar keris? Apakah Agni mengganggumu?" Kuda Sempana pun tak dapat menjawab pertanyaan itu sehingga tanpa disadarinya kembali pandangan matanya terkulai di atas pasir tepian. "Empu," terdengar kemudian buyut Panawijen berkata, "Aku pun sedang berusaha mengerti, apakah yang sedang terjadi di sini." Empu Purwa mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, Ki Buyut. Aku menjadi gemetar ketika aku mendengar anak-anak berteriak-teriak di jalan," katanya Angger Kuda Sempana, Angger Wiraprana, dan Mahisa Agni saling berkelahi. "Aku jadi sedemikian bingung sehingga aku tidak sempat bertanya-tanya lagi." "Aku pun mendengar dari anak-anak itu," sahut Ki Buyut Panawijen. Kemudian kepada Wiraprana ia bertanya, "Benarkah itu Prana?" "Tidak seluruhnya," jawab anak muda itu. "Yang mula-mula berkelahi adalah aku dan Kuda Sempana." "Kau," ulang ayahnya. "Iya," jawab Wiraprana. "Tidakkah anak-anak itu berkata demikian?" "Aku tak sempat mendengarnya," sahut ayahnya. "Dan akhir dari perkelahian itu?" Wiraprana meneruskan, "Aku kalah. Tidakkah ayah lihat mukaku yang bengap?" "Aku tidak bertanya akhir dari perkelahian itu," potong ayahnya. "Tetapi kenapa perkelahian itu mulai?" Wiraprana pun menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Kuda Sempana yang masih tunduk dalam-dalam. Kemudian ketika ia melayangkan pandangannya ke atas tanggul, dilihatnya beberapa kepala gadis-gadis tampak berderet-deret mengintip. Dan tiba-tiba dilihatnya Ken Dedes masih berdiri menggigil di tebing sungai. Orang-orang yang berdiri memagari itu pun menjadi gelisah. Beberapa orang sebenarnya telah mendengar apa yang sebenarnya terjadi dari anak-anak mereka, namun ketika di tempat itu hadir pula Empu Purwa maka mereka pun menjadi ragu-ragu pula untuk mengatakannya. Tetapi sesaat kemudian Ki Buyut itu pun mendesak pula. "Wiraprana, tidakkah kau bisa berkata?" Wiraprana menarik nafas dalam-dalam dan ketika ia sudah tidak dapat mengelak lagi, maka katanya, "Ayah, bertanyalah kepada mereka yang menceritakan perkelahian itu. Itulah mereka, anak-anak yang tadi sedang mencuci pakaian di belumbang ini. Mereka kini sedang mengintip apa pula yang akan terjadi di sini." Mendengar jawaban itu maka semua mata tiba-tiba bergerak ke atas tanggul. Sehingga tampak pulalah oleh mereka itu, kepala-kepala gadis yang sedang mengintip dengan keingintahuan, bagaimanakah akhir dari peristiwa itu.
Ken Dedes yang melihat semua mata memandang ke arah tanggul di atasnya, merasa seolah-olah mata itu memandangnya dengan penuh hinaan dan penyesalan. Ia merasa bahwa dirinya sebab dari keributan itu. Karena itu maka perasaan bersalah, malu, sesal, dan segala macam bercampur baur di dalam dadanya. Alangkah rendah martabatnya sehingga beberapa orang laki-laki terpaksa berkelahi karenanya. Karena itu maka tiba-tiba perasaan yang bergolak di dadanya itu tak dapat dibendungnya lagi sehingga tiba-tiba gadis itu berlari menghambur sambil berteriak. "Ayah, akulah yang bersalah." Empu Purwa terkejut mendengar teriakan itu. Ketika ia melihat anaknya berlari kepadanya, ia pun menyongsongnya. Demikian Ken Dedes sampai kepada ayahnya itu maka dengan serta-merta ia menjatuhkan dirinya sambil menangis sejadi-jadinya. Katanya di sela-sela tangis itu. "Ayah, akulah sumber dari malapetaka yang menimpa padukuhan kita yang damai. Karena itu ayah, betapa hinanya aku maka adalah lebih baik bagiku kalau ayah sudi membunuhku. Biarlah aku mati di hadapan penduduk Panawijen yang tentram ini untuk menebus kesalahan dan arang yang mencoreng di wajah keluarga." "Ken Dedes," sahut ayahnya. "Kenapakah kau ini?" "Bunuh saja aku, ayah," tangis gadis itu. Empu Purwa kemudian tegak seperti patung. Ditatapnya rambut anaknya yang panjang berombak, terurai menutup punggungnya. "Bangunlah anakku," bisiknya. "Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku adalah ayahmu." "Tidak," teriak Ken Dedes. "Bunuh aku, ayah." Ki Buyut Panawijen pun kemudian mendekatinya pula. Dengan lembut ia berkata, "Ken Dedes, jangan menyalahkan diri sendiri. Berkatalah apa yang terjadi." Mula-mula gadis itu tidak juga mau berkata. Tetapi lambat laun, setelah beberapa orang membujuknya, Ken Dedes pun mengangkat wajahnya, memandang ayahnya dengan sayu. Katanya, "Apakah ada gunanya?" "Berkatalah, supaya kami mendengar," sahut Ki Buyut Panawijen. Sebenarnya Ki Buyut itu pun telah dapat menduga, apa sebabnya maka tiba-tiba saja pedukuhannya yang tentram itu diributkan oleh sebuah perkelahian yang mengerikan. Dan tiba-tiba pula ia pun menjadi malu. Satu di antara mereka yang berkelahi adalah anaknya. Pikirnya. Adakah anakku berkelahi karena seorang gadis? Ken Dedes pun kemudian bercerita terbata-bata. Dikatakannya apa yang telah terjadi, sejak awal sampai orang-orang itu melihat apa yang terjadi di tepi sungai itu. Kuda Sempana pun mendengar kisah itu pula. Setiap kata yang diucapkan oleh gadis itu, serasa sebuah pukulan yang menampar dadanya. Diamat-amatnya setiap wajah dari orang-orang Panawijen. Terbayanglah pada wajah-wajah itu, perasaan sesal dan marah. Kuda Sempana tahu pasti bahwa orang-orang itu pasti akan menyalahkannya. Lalu apakah yang akan mereka lakukan? Nafas anak muda itu pun menjadi semakin cepat mengalir, dan karena itu maka digenggamnya hulu kerisnya semakin erat. Tetapi kemudian Kuda Sempana itu pun sadar bahwa di hadapannya berdiri Mahisa Agni. Ketika dipandangnya wajah anak muda itu, hati Kuda Sempana berdesir. Dilihatnya Mahisa Agni pun telah bersiap pula. Geram Ki Buyut Panawijen setelah Ken Dedes selesai berbicara. Dipandanginya wajah Kuda Sempana yang kaku tegang. Kemudian terdengar Buyut Panawijen itu berkata, "Angger Kuda Sempana. Benarkah cerita Putri Empu Purwa itu?" Kuda Sempana mengerling ke setiap wajah laki-laki Panawijen yang berdiri melingkar di sekitarnya. Kemudian disambarnya pula wajah Mahisa Agni dan Wiraprana dengan sudut pandangannya. Kuda Sempana tak dapat mengelak lagi. Di hadapannya berdiri beberapa orang saksi. Selain Wiraprana dan Mahisa Agni, dilihatnya pula beberapa orang gadis berderet-deret di atas tanggul. Sehingga karena itu terpaksa ia mengangguk sambil berkata, "Ya, Ki Buyut. Tetapi aku terdesak oleh keadaan. Aku telah mencoba datang ke rumah Ken Dedes. Tetapi gadis itu tak ada di rumah." "Adakah demikian adat di pedukuhan kita?" desak Ki Buyut. "Kenapa Angger Kuda Sempana tidak mencari ayahnya? Bahkan seharusnya dengan sebuah upacara? Aku ingin mendapat kepastian sedangkan waktuku terlalu pendek. Besok aku harus terus kembali ke Tumapel," jawab anak muda itu. "Di pinggir sungai?" bertanya Ki Buyut. Kuda Sempana tak dapat menjawab. Tetapi hatinya mengumpat. Hampir saja ia menyebut ada yang akan ditempuhnya. Melarikan Ken Dedes dan menyembunyikannya sampai terdapat keturunan daripadanya.
Tetapi niat itu urung. Akibat dari adat itu pun tak akan mau ditanggungkan. Sebab bila niat itu gagal dan keluarga gadis yang dilarikan itu menuntutnya, ia akan dapat perlakuan yang mengerikan. Mati dirampok orang seperti seekor harimau yang masuk ke dalam padukuhan. Karena kuda sempana tidak menjawab maka sejenak suasana menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah gemericik air yang mengalir dan jatuh berderai dari atas bendungan. Bulatan demi bulatan melingkar di wajah air yang jernih itu, semakin lama semakin besar. Dan kemudian pecah membentur tepian. Yang satu disusul dengan yang lain. Tak henti-hentinya sejak bendungan itu selesai dibuat beberapa tahun lampau. Di dalam kepala Ki Buyut Panawijen itu pun melingkar-lingkar pula berbagai pertanyaan. Tanpa terucapkan namun ia tahu apa yang akan ditempuh oleh kuda sempana. Dikenalnya anak itu sebagai anak yang cenderung menuruti kemauan sendiri. Karena itu tiba-tiba ia berdesis. Sayang. Sebenarnya kami, penduduk dari pedukuhan ini, merasa bangga bahwa seorang anaknya telah berhasil merebut hati sang Aku Tumapel sehingga mendapat tempat yang baik di sisinya. Kepercayaan itu sebenarnya kami rasakan sebagai suatu kepercayaan pula buat kami, penduduk Panawijen yang sepi. Angger kuda sempana akan dapat menjadi tempat kami untuk berteduh jika hujan turun dan bernaung jika terik matahari membakar tubuh. Tetapi sayang. Penyesalan yang dalam membayang di wajah Buyut Panawijen itu. Tak seorang pun menyambung kata-kata itu. Mereka tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh pimpinan pedukuhan itu. Namun timbullah di dalam setiap kepala, keraguan-raguan untuk berbuat sesuatu. Pikiran itu bertolak dari pendapat yang sama pula. Kuda sempana adalah pengawal dalam Aku Tumapel. Sedang setiap orang tahu sifat dan tabiat yang aneh dari Tunggul Ametung itu. Tunggul Ametung dapat berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang aku namun ia dapat pula berbuat sekejam-kejamnya. Aku itu benar-benar orang yang keras hati, sekeras batu akik namun pada suatu saat hati itu dapat selunak kapas. Karena itu tak seorang pun dapat membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Tunggul Ametung jika salah seorang pengawalnya mengalami perlakuan yang jelek di kampung halamannya. Meskipun demikian, adat harus ditegakkan. Meskipun kuda sempana itu senapati sekalipun, seharusnya ia mendapat perlakuan yang sama apabila telah dilakukan sesuatu kesalahan. Dan semuanya itu tergantung kepada Empu Purwa, ayah dari gadis yang akan dilarikan itu. Maka akhirnya semua mata pun tertuju kepadanya. Apakah yang akan dikatakan oleh orang tua itu? Apabila orang tua itu menganggap bahwa kuda sempana telah melarikan anak gadisnya dan maksud itu dapat dicegah maka ia dapat menuntut hukuman atas anak muda itu. Kuda sempana pun sadar akan hal itu. Namun telah bulat tekad di dalam hatinya bahwa wanita, pusaka, dan nyawanya tak berbeda nilainya. Karena itu maka ia pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Menghadapi Mahisa Agni sekalipun meskipun akan berakibat maut baginya. Empu Purwa menyadari keadaannya. Ditatapnya setiap wajah dari tetangga-tetangganya itu. Dilihatnya keraguan-raguan dan kecemasan di wajah-wajah itu. Sekali dipandangnya wajah anaknya pula. Pucat dan gemetar. Hatinya masih saja dicengkam oleh perasaan malu dan hina. Ketika kemudian Empu Purwa memandang wajah Mahisa Agni, dilihatnya wajah itu merah membara. Dengan tajam anak muda itu tak melepaskan pandangannya atas kuda sempana. Angger kuda sempana, kemudian terdengar orang tua itu berkata. Adakah Angger tadi benar-benar bermaksud melarikan Kendedes? Kuda sempana menggigit bibirnya. Ketika terpandang olehnya wajah Wiraprana yang bengap merah biru, dilihatnya anak muda yang tinggi besar itu tersenyum sambil mengangguk kecil. Persetan, umpatnya di dalam hati namun mulutnya terpaksa menyahut. Ya, Empu. Empu Purwa menarik nafas dan hampir setiap mulut kemudian mengucap berbagai kata-kata yang tidak jelas. Ketika untuk sesaat kemudian Empu Purwa terdiam maka keadaan menjadi tegang. Orang-orang Panawijen itu melihat wajah Empu Purwa seakan-akan tanggul yang sudah penuh dengan air. Apabila tanggul itu bobol maka akan datanglah banjir. Dan orang-orang yang berdiri tegak memagari itu pun harus ikut serta. Dan kuda sempana adalah biduk yang akan digulung oleh kedahsyatan banjir itu. Tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh pertanyaan Empu Purwa kepada kuda sempana. Angger, adakah Angger menyesal? Pertanyaan itu benar-benar tak terduga. Baik oleh kuda sempana sendiri maupun oleh orang-orang Panawijen.
Karena itu kuda Sempana tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Empu Purwa dengan ragu sehingga Empu Purwa yang tua itu mengulangi pertanyaannya. Angger, adakah Angger menyesal atas perbuatan itu? Pertanyaan itu jelas. Kata demi kata. Setiap orang tahu maksud pertanyaan itu. Karena itu setiap orang menarik nafasnya. Seakan-akan mereka melihat air yang memenuhi tanggul itu menjadi surut. Namun kuda Sempana masih belum menjawab. Di dalam dadanya timbullah suatu pergolakan yang riuh. Sudah pasti sama sekali tak dihendakinya apabila orang-orang sekampungnya akan beramai-ramai mengeroyoknya seperti seekor harimau yang tersesat masuk ke kampung. Tetapi untuk menarik diri terasa bahwa harga dirinya tersentuh. Ketika dilihatnya Mahisa Agni tegak seperti karang, sekali lagi ia mengumpat di dalam hatinya, kalau saja anak gila itu tidak ada di sini maka orang-orang Panawijen, laki-laki perempuan, tua muda, akan dihadapinya. Tetapi kini Agni yang garang itu masih berdiri tegak di hadapannya. Maka sesaat kuda Sempana pun membuat perhitungan-perhitungan. Ia tidak takut mati. Namun ia masih ingin menunda kematian itu. Meskipun demikian anak muda yang gagah itu pun tidak segera menjawab sehingga kemudian kembali terdengar suara pendeta tua itu. Angger, aku tahu betapa berat untuk mengucapkan kata-kata yang tak pernah terucapkan. Apalagi oleh seorang satria seperti Angger kuda Sempana. Karena itu maka baiklah aku pakai cara seorang tua. Kalau Angger kuda Sempana menyesal, sarungkanlah keris Angger. Kembali keadaan menjadi tegang. Semua mata terpaku ke tangan kuda Sempana yang menggenggam kerisnya erat-erat. Kuda Sempana sendiri pun memandang tangannya itu. Dan tangan itu menjadi gemetar. Setiap orang yang memandang tangan itu pun kemudian menjadi ngeri. Keris itu benar-benar pusaka yang menakjubkan. Kalau kuda Sempana tak mau menyerangkan keris itu maka keris itu pun segera akan menari-nari. Setiap orang akan dapat mengalami nasib yang jelek karenanya. Ketika tangan kuda Sempana itu bergerak perlahan-lahan maka orang-orang yang terdekat pun bergeser. Namun semua orang menarik nafas lega ketika mereka melihat ujung keris yang gemetar itu manjing ke dalam rangkanya. Syukurlah berkata Empu Purwa kemudian sambil mengangguk-angguk kecil. Ternyata Angger berjiwa besar. Kemudian, pendeta tua itu pun berkata kepada Buyut Panawijen. Ki Buyut, marilah persoalan ini kita hadapi dengan jiwa besar pula. Marilah semuanya ini kita lupakan. Ki Buyut Panawijen mengangguk-angguk pula. Di dalam hatinya pun tersimpan perasaan semacam itu. Meskipun di sudut hati itu yang paling dalam melengking pula pertanyaan. Adakah kuda Sempana itu akan dibiarkan membawa kesalahannya tanpa hukuman apapun? Namun terdengar pula jawaban dari sudut yang lain. Ayah gadis itu tak menuntutnya. Dan, bukankah anak muda itu pengawal dalam istana Tumapel? Ki Buyut Panawijen memandangi kuda Sempana yang gagah itu. Pakaian kelengkapannya yang indah meskipun kotor dan kusut, sabuk bertimang emas dengan mata berlian. Akhirnya Buyut Panawijen itu pun berkata, Angger kuda Sempana. Angger telah berbuat kesalahan. Tetapi untunglah segala sesuatu masih belum terlanjur. Aku tak dapat menyalahkan Wiraprana dan Angger Mahisa Agni, bukan karena Wiraprana itu anakku. Berterima kasihlah Angger Sempana kepada anak-anak muda yang mencegah Angger, sebelum Angger sempat menyentuh gadis yang akan Angger larikan, sehingga kebebasan Angger dari setiap hukuman tidak terasa sebagai pelanggaran yang mutlak atas adat di kampung kita. Namun janganlah hal ini menjadi contoh. Kalau Empu Purwa menghendaki, hukuman itu mempunyai alasan yang cukup untuk dijatuhkan. Tetapi dengan demikian, peristiwa ini akan benar-benar mengganggu ketentraman pedukuhan kita. Maka bijaksanalah Empu Purwa. Meskipun demikian, tak dapat angin lalu tanpa menggoyangkan daun-daun pepohonan. Karena itu, baiklah aku minta, sebagai orang yang diserahi tanggung jawab atas pedukuhan ini, agar Angger kuda Sempana segera meninggalkan kampung kita. Jangan kembali sebelum sampai pada bilangan tahun. Kuda Sempana yang gagah itu mengerutkan keningnya. Ia memandang hampir semua orang yang berdiri di sekelilingnya. Hukuman yang jauh lebih ringan dari yang diduganya itu tidak juga menyenangkan hatinya. Terasa bahwa sejak saat itu, ia akan dipisahkan dari tanah kelahirannya, sedikitnya untuk setahun. Persetan tanah kelahiran yang beku ini, pikirnya. Di Tumapel aku mempunyai lingkungan yang jauh lebih baik dari orang-orang yang bodoh dan keras kepala ini. Apakah artinya bagiku, bendungan, belumbang, rumpon, sawah, parit,
dan segala macam yang pasti akan menjemukan. Di Tumapel, aku dapat bermain-main dengan kuda, tombak, dan kemewahan. Tetapi kuda sempana memandangkan Dedes yang masih duduk di pasir tepian. Terasa hatinya berdesir. Dan tiba-tiba menyalalah dendam yang membakar hatinya atas kampung halamannya, atas orang-orang yang melingkungi hidupnya semasa kanak-kanaknya. Dan dendam itu harus ditumpahkan. Kalau ia tak dapat memetik bunga dari lereng Gunung Kawi itu, maka biarlah bunga itu akan digugurkan saja dari tangkainya. Sama sekali ia tidak rela melihat orang lain, apalagi pemuda-pemuda desa seperti Agni atau Wiraprana, kelak akan memetiknya. Sekali lagi kuda sempana memandangi setiap wajah itu dengan muaknya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia meloncat pergi meninggalkan mereka dengan dendam yang membara di dadanya. Berpuluh-puluh pasang mata mengikuti langkah pemuda yang gagah itu. Sesaat kemudian kuda sempana telah meloncat ke atas punggung kudanya yang sedang asyik makan rumputan segar. Namun ketika terasa sentuhan pada lambungnya, segera kuda yang tegar itu menengadah dan meloncatlah ia dengan lajunya meninggalkan tepian sungai itu. Beberapa orang menarik nafas lega. Mereka seakan merasa terlepas dari bencana. Ki Buyut Panawijen dan Empu Purwa pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Anak yang keras kepala, desis Ki Buyut. Tak seorang pun yang menyahut. Marilah kita tinggalkan tempat ini, berkata Buyut Panawijen itu pula. Beberapa orang yang lain pun segera bergerak mengikuti Buyut Panawijen itu. Tanpa berkata-kata sepatah pun, mereka mendaki tebing dan hilang di belakang tanggul. Yang tinggal kemudian adalah Empu Purwa, Ken Dedes, Mahisa Agni, dan Wiraprana. Sedangkan gadis-gadis yang mengintip dari atas tanggul, satu demi satu menuruni tebing untuk mengambil cucian-cucian mereka yang tinggal di Belumbang. Untuk beberapa saat Empu Purwa, Mahisa Agni, dan Wiraprana masih memandang ke arah kuda sempana menghilang. Empu yang tua dan bijaksana itu mengeluh di dalam hatinya, sebenarnya Empu Purwa yang telah cukup banyak mengenyam pahit manisnya kehidupan, segera dapat mengerti bahwa kuda sempana sama sekali tidak ikhlas atas keputusan yang diambilnya. Namun perasaan itu sama sekali tak diungkapnya. Tetapi betapa pendeta tua itu terkejut ketika terdengar suara Mahisa Agni lirih. Bapak, adakah kuda sempana menerima keputusan ini dengan jujur? Empu Purwa memandang Agni dengan seksama. Ia pun sadar bahwa tidak mustahil orang-orang lain pun menyimpan pertanyaan yang demikian di dalam hatinya. Meskipun demikian ia menjawab. Angger Kuda Sempana adalah seorang satria yang berjiwa besar. Seorang yang demikian akan melihat kenyataan dengan jujur. Mahisa Agni kecewa mendengar jawaban itu. Tetapi ia sadar bahwa di kampung halamannya, gurunya itu tidak lebih dari seorang pendeta yang meluluhkan diri dalam ketekunan beribadah. Di pedukuhan yang tentram damai itu, tak seorang pun yang pernah melihat bahwa Empu Purwa yang tua dan alim itu mampu menggenggam segala macam senjata di kedua sisi tangannya. Mampu menghantam hancur lawan yang betapapun tangguhnya hanya dengan tangannya. Tetapi masa-masa yang demikian telah lampau bagi pendeta tua itu. Namun demikian, ia tidak menutup mata atas suatu kenyataan bahwa kadang-kadang kebenaran harus dibela dengan kemampuan yang demikian. Kadang-kadang diperlukan kekuatan jasmania untuk menegakkan keadilan dan terutama untuk melawan segala bentuk kejahatan dan pengingkaran atas kebenaran dan keadilan itu. Kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Kebenaran dan keadilan yang dibenarkan oleh Yang Maha Agung. Karena itulah maka ia menempa anak muda yang bernama Agni itu. Semoga anak itu dapat mengamalkan ilmunya. Mengamalkan, dan bukan sebaliknya. Pendeta tua itu tersentak ketika kemudian Wiraprana berkata, "Empu, aku melihat sesuatu membayang di wajah Kuda Sempana." "Apakah itu?" bertanya Empu Purwa. "Dendam," jawab Wiraprana. "Oh," sahut Empu Purwa. "Tidak. Jangan berprasangka, Ngger. Tak baik orang menyimpan dendam di dalam dirinya." "Yang menyimpan dendam itu bukan aku, Empu," jawab Wiraprana sambil tersenyum. "Tetapi Kuda Sempana." "Ya, potong pendeta itu cepat-cepat. Maksudku bukan Angger. Tetapi siapa saja. Semua orang." Wiraprana mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun wajahnya masih merah biru namun anak muda itu selalu tersenyum saja. Hanya kadang-kadang tampak ia menyeringai, kalau nyeri-nyeri di punggungnya terasa seperti menyengat-nyengat sampai ke ubun-ubun. Sesaat kemudian Empu Purwa itu teringat kepada anaknya yang masih duduk lesu di atas pasir.
Dengan lembut orang tua itu berkata sambil menarik lengan putrinya. Ken Dedes, marilah kita pun pulang. Ambillah cucianmu. Ken Dedes menatap wajah ayahnya. Wajah seorang yang paling dikasihi dari semua orang yang dikenalnya. Adakah kau sudah selesai dengan cucianmu? Bertanya ayahnya. Ken Dedes menggeleng. Apakah kau ingin menyelesaikannya? Bertanya ayahnya pula. Sekali lagi gadis itu menggeleng. Kalau demikian, marilah kita pulang. Biarlah kau selesaikan di rumah, ajak Empu Purwa. Perlahan-lahan Ken Dedes berdiri dan berjalan ke Belumbang untuk mengambil cuciannya. Namun wajahnya yang pucat itu selalu ditundukkannya. Tak berani ia menatap wajah kawan-kawannya yang seakan-akan memandangnya dengan penuh persoalan. Sesaat kemudian mereka itu pun pulang bersama-sama. Empu Purwa berjalan membimbing putrinya. Di belakang mereka berjalan Mahisa Agni dan Wiraprana, namun kadang-kadang Wiraprana masih harus berpegangan pundak sahabatnya itu. Di perjalanan itu pun mereka tak banyak bercakap-cakap. Mereka sedang asyik bermain-main dengan angan-angan. Di dalam kepala Mahisa Agni masih saja membayang wajah kuda sempana yang menyala-nyala liar. Karena itu, mau tidak mau Mahisa Agni harus berpikir. Bagaimanakah kalau anak itu datang sebelum waktu yang ditentukan? Apalagi kalau anak itu datang tidak seorang diri, tetapi dengan beberapa kawannya dari Tumapel? Tetapi kemudian dihiburnya sendiri hatinya. Empu Purwa pasti tidak akan membiarkan anaknya mengalami nasib sedemikian kalau perlu sekali, maka orang tua itu pasti akan membela anaknya. Kalau terpaksa, pasti ia akan mempertahankan dengan kekerasan pula. Demikianlah batin Mahisa Agni menjadi agak tenteram karenanya. Setelah mengantarkan Wiraprana, Agni pun segera pulang ke rumah gurunya. Dan sehari itu sama sekali tak dijumpainya Ken Dedes, yang kemudian merendam diri di dalam biliknya. Empu Purwa pun tidak dijumpainya di halaman atau di pendapa. Seorang cantrik berkata kepadanya bahwa Empu Purwa sedang berada di sanggarnya. Terasa sehari-hari rumah itu menjadi sepi. Mahisa Agni berjalan hilir mudik dengan gelisah. Sekali dipegangnya senggot timba untuk mengisi jambangan tetapi belum lagi pekerjaan itu selesai, Mahisa Agni telah berpindah pekerjaan. Diambilnya cangkul dan sabit. Dicobanya melupakan kegelisahan dengan menyiangi pertamanan di belakang. Namun pekerjaan ini pun tak menyenangkannya. Burung-burung peliharaannya yang bernyanyi riuh itu pun tak menarik perhatiannya. Akhirnya Mahisa Agni pun menyekap diri di bilik belakang. Bilik yang dipergunakannya untuk mesu diri, melatih tubuh wadaknya sejak ia mulai berguru kepada Empu Purwa itu. Dengan serta-merta dilepasnya ikat pinggangnya, diikatkan di pinggangnya. Dengan sebuah loncatan tinggi Mahisa Agni mulai dengan latihannya. Latihan yang lain daripada saat-saat berlatih. Ia hanya ingin melepaskan kesepian dan kegelisahan yang mencengkamnya. Dilakukannya berbagai gerakan, dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit yang pernah dipelajarinya. Dengan tangkasnya ia meloncat-loncat seperti kijang. Melingkar, berputar, dan melambung ke udara. Ketika ia telah menjadi jemu dengan segala gerakan itu, tiba-tiba di tangannya telah tergenggam sebilah pedang yang diraihnya dari dinding biliknya. Dengan lincahnya Mahisa Agni mempermainkan pedangnya. Kadang-kadang ia mencoba membuat gerakan-gerakan yang indah namun tiba-tiba gerakannya menjadi cepat dan kaku. Demikianlah Mahisa Agni melepaskan kejemuan dengan berbagai-bagai senjata. Pedang, tombak, cemeti, dan jenis-jenis senjata lain. Sehingga akhirnya Mahisa Agni menjadi lelah. Satu demi satu senjata-senjata itu dikembalikannya pada tempatnya, dan yang terakhir Mahisa Agni meletakkan tubuhnya di sudut bilik itu. Demikian lelahnya setelah semalam ia harus bertempur melawan hantu karautan, pagi itu, dengan kuda sempana dan masa latihannya berlebih-lebihan, maka akhirnya Mahisa Agni pun tertidur dengan nyenyaknya. Betapa mimpi yang aneh-aneh telah mengganggunya. Dilihatnya di dalam mimpi itu, Ken Dedes meloncat ke dalam perahu yang megah di sebuah danau yang tenang. Tetapi tiba-tiba air danau itu pun bergolaklah. Sebuah angin yang kencang telah mengguncang perahu yang megah itu sehingga perahu itu bergoyang dengan kerasnya. Ken Dedes yang berada di dalam perahu itu terlempar dan segera ditelan oleh gelombang yang ganas. Dan yang terakhir Mahisa Agni melihat perahu itu tenggelam. Bagaimanapun ia mencoba untuk menolong Ken Dedes maupun perahunya namun sia-sia. Bahkan akhirnya dirinya pun terguncang keras-keras. Mahisa Agni terkejut. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Dilihatnya bilik itu menjadi gelap.
Seorang tua dengan lampu di tangan berdiri di sampingnya. "Agni," berkata orang itu. "Apakah kau sedang bermimpi?" Perlahan-lahan Mahisa Agni bangkit. Dilihatnya keadaan di sekelilingnya. Ternyata ia masih berada di dalam biliknya. Sekali ia menggeliat, kemudian jawabnya. "Ya guru, sebuah mimpi yang jelek." "Aku sudah menduga. Di dalam tidur kau menggeram," sahut gurunya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Syukurlah bahwa semuanya itu hanya terjadi di dalam mimpi. Namun meskipun demikian mimpi itu sangat mengganggunya. Sehingga kemudian terluncur juga dari mulutnya. "Guru, mimpiku menggelisahkan sekali. Adakah setiap mimpi itu mempunyai arti?" "Apakah mimpimu itu?" bertanya gurunya. Mahisa Agni mencoba untuk menceritakan mimpinya. Sejak awal sampai betapa ia meronta-ronta melawan ombak yang menghempas-hempaskannya. Empu Purwa mengerutkan keningnya. Tampaklah wajahnya menjadi tegang. Namun kemudian ia tersenyum, katanya. "Waktu mimpimu itu adalah waktu yang tak membawa arti. Mimpi yang mengandung makna adalah mimpi pada saat-saat antara ayam jantan berkokok untuk kedua dan ketiga kalinya. Mimpimu adalah mimpi seseorang yang terlalu banyak tidur, Agni." Mahisa Agni pun tersenyum pula. Tetapi senyumnya itu pun sama sekali tidak meyakinkan. Mahisa Agni telah mengenal gurunya baik-baik, sehingga ia tahu benar tabiat orang tua itu. Meskipun orang tua itu mencoba menghapuskan kesannya atas mimpi Mahisa Agni, namun tertangkap juga oleh Mahisa Agni, kegelisahan yang membayang di wajah itu, meskipun hanya sesaat. Tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. "Agni," berkata Empu Purwa kemudian. "Bersihkanlah dirimu. Kami sudah makan malam. Makanlah dahulu, kemudian datanglah kepadaku. Ada yang akan aku bicarakan." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Gurunya memanggilnya. Pasti ada sesuatu yang penting. Mahisa Agni pun kemudian berdiri dan perlahan-lahan berjalan keluar. Panggilan gurunya itu agak mengganggunya, di samping mimpi yang menggelisahkan itu. Mimpi seseorang yang terlalu banyak tidur, gumamnya. Mudah-mudahan. Namun meskipun demikian Mahisa Agni tak dapat melupakannya. Setelah membersihkan diri, Mahisa Agni segera pergi ke dapur. Dilihatnya Kendedes duduk di atas bil-bil bambu. Ketika dilihatnya ia datang, segera gadis itu menyapanya. "Kau tertidur di bilik belakang Kakang?" Mahisa Agni mengangguk. Ditatapnya wajah gadis itu. Pucat dan tampak bendul di kedua pelupuk matanya. Agaknya gadis itu sehari-harian menangis di dalam biliknya. Kendedes memalingkan wajahnya. Ia merasa Mahisa Agni memandang bendul di pelupuk matanya itu. "Apa yang kau tatap itu, Kakang? Apakah kau belum pernah melihat mataku?" katanya sambil mencoba tersenyum. "Bukan apa-apa," jawab Agni. Dan tiba-tiba saja sikapnya menjadi canggung. Ia telah berkumpul dengan Kendedes dalam satu rumah bertahun-tahun lamanya. Namun kini terasa gadis itu menjadi asing baginya. Karena Mahisa Agni masih tegak di pintu, berkatalah Kendedes. "Apakah kau akan berdiri saja di situ?" Oh, dan Mahisa Agni pun berjalan memasuki ruangan itu. Dilihatnya beberapa endang sedang sibuk membersihkan piring-piring tanah dan mangkuk. "Kau terlambat makan, Kakang." "Ayah, para cantrik dan endang, dan aku sudah makan. Ayah mencarimu tadi. Ternyata kau ditemukannya di bilik belakang," berkata Kendedes sambil mempersiapkan makan Agni. "Akulah sekali," jawab Agni. Kendedes menundukkan wajahnya. Jawaban Agni itu bagi Kendedes terdengar seolah-olah berkata, "Aku sangat lelah Kendedes, setelah aku berkelahi mempertahankan kau." Dan tiba-tiba terdengar Kendedes berdesis. "Terima kasih, Kakang." Mahisa Agni terkejut mendengar kata-kata itu. Maka ia pun bertanya, "Kenapa terima kasih?" Kendedes tersadar dari angan-angannya. Karena itu ia pun menjadi tersipu-sipu. Sahutnya, "Terima kasih, bahwa kau masih akan memberi aku pekerjaan dengan bekas-bekas makan itu." Oh. Mahisa Agni pun tersenyum. "Maafkan aku." Dan Mahisa Agni pun makanlah. Anak muda itu duduk bersila di atas bil-bil bambu, sedangkan Kendedes duduk pula di sampingnya. Dilayaninya Mahisa Agni dengan cermatnya. Tidak bedanya ia melayani ayahnya.
Bagi Mahisa Agni, hal yang demikian itu sudah sering benar dialami. Ken Dedes yang bersikap sebagai seorang adik itu, tahu benar apa yang harus dilakukan untuk ayah dan saudara tuanya. Namun, kali ini terasa sikap itu agak berbeda. Ken Dedes tidak banyak berbicara seperti biasanya. Bahkan kadang-kadang ia tunduk diam dan sekali-sekali dipandanginya titik-titik yang jauh di dalam kegelapan malam. Dan tiba-tiba terdengar gadis itu bergumam tanpa melepaskan pandangannya yang menghunjam ke gelap malam. "Kakang, ayah memanggil aku menghadap setelah Kakang selesai makan malam." Jantung Mahisa Agni pun berdesir. Gadis itu pun dipanggil pula oleh ayahnya. Kalau demikian, pikir Mahisa Agni, masalahnya pasti masalah gadis itu. Mungkin akibat sikap kuda sempana siang tadi. Agaknya gurunya pun melihat ketidakikhlasan anak itu. Tetapi mungkin, meskipun terdorong oleh peristiwa pagi tadi, ada juga persoalan-persoalan lain. Mahisa Agni menarik nafas panjang. "Terima kasih, Kakang." "Kenapa kau berdesah?" bertanya Ken Dedes. Mahisa Agni terkejut. Dicobanya tersenyum. Jawabnya, "Aku lupa bahwa aku sudah terlalu kenyang." "Bohong," bantah Ken Dedes. Sikap manjanya kadang-kadang masih tampak, meskipun ia mencoba bersikap sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba saja Ken Dedes kini telah benar-benar menjadi gadis dewasa di dalam tangkapan Mahisa Agni. Dan tiba-tiba gadis itu memberengut. Katanya, "Kau tidak mengacuhkan aku." "Kenapa?" bertanya Agni. "Bukankah aku memperhatikan setiap kata-katamu?" "Tidak," sahut gadis itu. "Aku berbicara dengan sungguh-sungguh. Tetapi mendengar pun kau tidak." "Aku mendengar," jawab Agni. "Apa yang aku katakan?" ia bertanya. "Bapak Pendeta memanggil kau menghadap." Agni mengulangi kata-kata Ken Dedes. "Kau mendengarnya?" desis Ken Dedes. "Kalau demikian kau benar-benar tidak menaruh perhatian." "Aku memperhatikan dengan sungguh-sungguh pula." Agni mencoba membela diri. "Kau tidak memberikan tanggapan apa-apa. Kau tidak terkejut dan kau tidak bertanya, kenapa aku dipanggil ayah. Bahkan kau malahan berdesah karena kau makan terlalu kenyang. Mungkin kau baru merenungkan sesuatu sehingga perut Kakang sendiri pun Kakang lupakan." "Apakah Kakang Agni sedang merenungkan Witri atau Sita yang manis itu?" tuduh Ken Dedes. "Ah," bantah Mahisa Agni. "Jangan mengada-ada Ken Dedes. Aku mendengar kata-katamu dan aku merenungkannya. Aku sedang berpikir apakah kira-kira sebabnya." "Bohong." Ken Dedes mencibirkan bibirnya. Sekali lagi Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tersenyum melibat putri gurunya yang manja namun bersungguh-sungguh itu. "Aku benar-benar terlalu kenyang." Mahisa Agni bergumam. "Justru karena aku merenungkan kata-katamu." "Bohong." "Bohong," sekali lagi gadis itu mencibirkan bibirnya. "Sudahlah Ken Dedes. Nanti Bapak Pendeta terlalu lama menunggu." "Disangkanya aku terlalu lama makan," berkata Agni kemudian. "Bukankah sebenarnya demikian? Kakang makan terlalu lama meskipun Kakang makan terlalu cepat," jawab Ken Dedes. Mahisa Agni diam saya. Dipandangnya Ken Dedes itu, yang kemudian berdiri membenahi piring-piring dan mangkuk-mangkuk. Diambilnya kendi dari glodok dan disodorkannya kepada Mahisa Agni. "Terima kasih Ken Dedes," sambut Mahisa Agni. Ken Dedes yang hampir melangkah pergi berhenti memandangi Mahisa Agni, katanya. "Sejak kapan Kakang berterima kasih kepadaku?" Agni menundukkan wajahnya. Ia tidak menjawab kata-kata itu. Sehingga Ken Dedes pun melangkah pergi. Dengan sudut matanya Mahisa Agni melihat gadis itu. Tidak terlalu tinggi, bulat dan langsing. Pekerjaannya sehari-hari telah membentuk tubuh gadis itu menjadi serasi. Kuat namun tidak terlalu kasar. Dan tiba-tiba Mahisa Agni bergumam di dalam hatinya. Benar juga kata anak-anak muda. Putri Bapak Pendeta itu bagaikan bunga di lereng Gunung Kawi. Dan bunga itu kini mulai kembang." Mahisa Agni menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kembali ia tunduk dalam-dalam ketika Ken Dedes datang kepadanya dan kembali duduk di sampingnya. "Kakang," gadis itu berkata pula. "Kali ini bersungguh-sungguh. Ayah memanggil aku." Mahisa Agni mengangkat wajahnya, katanya. "Kenapa kau dipanggil?"
Tetapi tiba-tiba gadis itu memberengut kembali. Katanya, "Kakang, kau menggodaku sejak tadi." Hi. Agni tidak mengerti. "Kenapa? Kau tidak bersungguh-sungguh. Kau bertanya karena aku tadi berkata demikian." Ken Dedes bersungut. "Ah," desah Mahisa Agni. "Lalu bagaimanakah aku harus bersikap?" "Ken Dedes, sebenarnya lah aku ingin mengetahui, apakah sebabnya kau dipanggil oleh Bapak Pendeta? Bukankah hal yang demikian itu bukan menjadi kebiasaan?" Ken Dedes mengangguk. Dan kembali ia bersungguh-sungguh. Katanya, "Aku tak tahu. Mungkin ayah marah kepadaku. Aku sangka tidak. Sebab kau tidak bersalah. Namun mungkin pula ada hubungannya dengan peristiwa pagi tadi." Mahisa Agni diam sebentar, kemudian ia meneruskan perlahan-lahan. "Aku pun dipanggilnya." "Oh," desis Ken Dedes. Tetapi tak ada sepatah kata pun lagi yang melontar dari sela-sela bibirnya yang tipis itu. Untuk sesaat mereka berdua berdiam diri. Masing-masing sibuk dengan angan-angannya sendiri. Para endang telah hampir selesai dengan pekerjaan mereka. Sehingga kemudian Agni pun berkata, "Ken Dedes, pergilah kau dahulu. Bapak Pendeta sudah lama menunggu." "Mungkin," sahut Ken Dedes. "Baiklah aku pergi dahulu." "Kapankah Kakang akan menghadap ayah?" "Sebentar lagi aku datang," jawab Agni. Ken Dedes pun kemudian berdiri. Ketika ia berjalan keluar, Mahisa Agni mengikutnya dengan pandangan matanya. Tanpa sesadarnya ia mengangguk-angguk. Dan tiba-tiba ia terkejut ketika ia mendengar seorang cantrik batuk-batuk di sudut dapur. "Apa kerjamu di situ?" Pertanyaan itu demikian saja meluncur dari mulut Agni. "Mengisi jambangan," jawabnya sambil tersenyum. "Ah." Mahisa Agni kemudian tidak memedulikan lagi. Segera ia pun berdiri dan dengan langkah panjang-panjang ia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Di peringgitan Empu Purwa duduk di sudut ruangan, di atas tikar pandan yang putih. Dilipatnya kedua tangannya di dadanya, sambil duduk bersandar dinding. Kadang-kadang dikecupnya mangkuk air serai hangat-hangat sambil menggigit gula kelapa. Sedap. Dengan sabarnya ia menunggu putrinya dan Mahisa Agni datang kepadanya seperti permintaannya. Hal yang demikian hampir tak pernah dilakukan. Ia berbicara dengan kedua anak itu di mana saja mereka bertemu. Di pendapa, di pertamanan, di tepi kolam atau di perjalanan. Namun agaknya kali ini ada sesuatu yang dianggapnya sedemikian pentingnya sehingga ia harus berbicara bersungguh-sungguh. Ketika kemudian putrinya muncul dari balik pintu, Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Duduklah Ken Dedes, di mana Mahisa Agni? Hampir aku mengantuk menunggumu di sini." Ken Dedes adalah gadis yang manja. Ayahnya itu pun suka pula bergurau. Namun kali ini tampaklah wajahnya bersungguh-sungguh. Hening. Namun sepi. Karena itu Ken Dedes pun tidak berani bersikap manja seperti sikapnya sehari-hari. Dengan wajah tunduk ia pun segera duduk di muka ayahnya. "Di mana Agni?" ayahnya bertanya. "Di dapur ayah," jawab Ken Dedes. "Baru saya Kakang Agni selesai makan." Empu Purwa mengangguk-angguk. "Biarlah kita tunggu," katanya. Ken Dedes menjadi semakin berdebar-debar. Apakah persoalan itu penting sekali? Meskipun demikian ia sudah dapat meraba-raba. Pasti ayahnya akan bertanya kepadanya, hubungan apakah yang pernah dilakukan dengan kuda sempana. Dan ayahnya itu akan menjadikan Mahisa Agni sebagai saksi. Sesaat kemudian Agni pun datang pula. Langsung ia duduk di atas tikar pandan itu. Seperti Ken Dedes, dada anak muda itu pun berdebar-debar pula. Setelah keduanya duduk beberapa saat, berkatalah Empu Purwa. "Mahisa Agni dan Ken Dedes. Aku sangka kalian menduga-duga di dalam hati persoalan yang agak bersungguh-sungguh ini. Namun aku rasa kalian telah menemukan jawabannya." Mahisa Agni menggeleng. Jawabnya, "Belum Bapak. Sewaktu Bapak minta aku datang sampai pada saat ini, tak ada yang dapat aku kira-kirakan." Empu Purwa tersenyum. Dipandanginya anak gadisnya. Kemudian katanya, "Benarkah begitu Ken Dedes?" Ken Dedes mengangguk. Empu Purwa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku menyesal bahwa peristiwa pagi tadi harus terjadi.
Dengan demikian keluarga kita akan menjadi buah percakapan. Ken Dedes pun menjadi semakin tunduk. Perkataan ayahnya itu mengingatkannya kepada berbagai perasaannya yang bercampur baur. Malu, sedih, takut dan segala macam. Karena itu, tiba-tiba terasa air matanya mengambang di pelupuk matanya yang masih bendul. Ketika Empu Purwa melihat anaknya bersedih, cepat-cepat ia meneruskan. Tetapi itu bukan salahmu, anakku. Banyak saksi-saksi yang berkata demikian. Dan aku pun tak menyalahkanmu. Justru karena kata-kata itu, air mata Ken Dedes menjadi semakin banyak, dan kemudian setetes demi setetes membasahi pangkuannya. Jangan menangis, sambung ayahnya. Aku belum selesai. Bahkan aku belum sampai kepada persoalannya. Ketika Empu Purwa diam sejenak maka peringgitan itu menjadi sepi. Di kejauhan terdengar bunyi jangkrik sahut menyahut dengan siul angkup nangka dihembus angin. Ngelangut. Nyala lampu di dapur pun telah padam. Tak terdengar lagi suara cantrik dan endang yang lagi bergurau, padepokan Empu Purwa telah mulai lelap tertidur. Ken Dedes, suara Empu Purwa lirih, namun dalam malam yang sepi itu terdengar jelas kata demi kata. Kalau kau sekali-sekali bercermin di belumbang di samping rumah kita ini, kau akan sempat memperhatikan dirimu. Telah hampir 20 tahun kau menikmati sinar matahari, karena itu, sadari anakku, kau telah menginjak masa dewasa. Wajah Ken Dedes yang tunduk itu menjadi semakin tunduk. Sebagai seorang gadis remaja Ken Dedes sudah merasakan betapa sesuatu selalu bergolak di dalam dadanya. Banyaklah keinginan-keinginan yang tak dimengertinya sendiri kadang-kadang timbullah nafsunya untuk selalu menghias diri. Tiba-tiba gadis itu menjadi malu. Apakah ayahnya sering melihatnya bercermin di wajah air kolam yang tenang diam itu? Bahkan pernah gadis itu melempari angsa dengan batu ketika tiba-tiba saja angsa itu menggoyang-goyang permukaan air selagi ia bercermin. Apalagi ketika terasa perubahan-perubahan yang terjadi pada wadaknya, ketika tubuhnya mekar seperti bunga yang sedang kembang. Dan sekarang jawaban atau persoalan-persoalan yang tak dimengertinya itu didengarnya dari ayahnya. Ken Dedes sudah dewasa. Karena itu, anakku, terdengar ayahnya berkata pula. Banyaklah persoalan-persoalan yang akan timbul karenanya, karena kedewasaanmu itu. Kembali Empu Purwa berhenti. Ditatapnya wajah anaknya yang tunduk. Orang tua itu ingin mengetahui. Apakah yang terasa di hati anak gadisnya? Ken Dedes diam seperti patung. Hanya sekali-kali terdengar isaknya. Dan sekali-kali pula ia mengusap hidungnya dengan ujung kainnya. Tetapi kau jangan cemas anakku, sambung ayahnya. Persoalan-persoalan yang timbul karena kedewasaanmu adalah persoalan-persoalan yang wajar, yang pasti akan timbul pula pada orang-orang lain. Sebab setiap orang pada dasarnya akan mengalami persoalan yang sama. Setelah ia menjadi dewasa maka akan dilampauinya suatu masa yang penting dalam hidup ini. Mahisa Agni pun masih duduk tepekur. Namun terasa seakan-akan jantungnya berdentang-dentang. Orang tua itu berbicara terlalu lambat baginya. Ia ingin Empu Purwa berkata langsung sampai ke ujungnya, untuk mengurangi ketegangan di hatinya. Tetapi agaknya Empu Purwa ingin berhati-hati sehingga kata-katanya tidak akan menyinggung perasaan anaknya. Ken Dedes, berkata orang tua itu. Setelah kau menyadari keadaanmu, maka apa yang terjadi pagi tadi adalah persoalan yang wajar. Hanya bentuknya lah yang berbeda-beda bagi setiap gadis. Ada yang langsung mengalami masa baik, namun ada pula yang pernah melewati kesulitan-kesulitan yang panjang. Bahkan bagi mereka yang tak beruntung, masa ini dilampauinya dengan melangkah bencana. Karena itu anakku, selagi bencana yang tak dikehendaki itu datang, aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa sebenarnya lah hal ini pernah terjadi, namun aku belum pernah menyampaikan kepadamu. Sejak beberapa minggu yang lampau telah datang berturut-turut kepadaku beberapa orang dengan upacara yang tak kau mengerti maknanya. Yang pasti, hanya kau sangka upacara-upacara keagamaan biasa. Namun ketahuilah anakku, mereka adalah utusan-utusan yang datang untuk menanyakan, apakah Ken Dedes telah cukup waktunya untuk meninggalkan masa remajanya. Ken Dedes berdesir mendengar kata-kata ayahnya itu. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa hal itu pernah terjadi. Dan kini ia mengerti bahwa beberapa anak muda pernah datang melamarnya. Karena itu maka terasa jantungnya semakin berdebar-debar. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan Ken Dedes menahan hatinya dengan menggigit bibirnya.
Mahisa Agni menarik nafas panjang-panjang. Belum pernah ia mendengar dari siapapun bahwa hal itu pernah terjadi. Dan tiba-tiba saja ia ingin benar mengetahui, siapa sajakah yang pernah datang kepada gurunya untuk melamar gadis itu. Tetapi ia tak sampai hati untuk bertanya. Karena itu Mahisa Agni menjadi gelisah. Ken Dedes, berkata Empu Purwa seterusnya. Aku adalah ayahmu. Karena itu aku wenang untuk menolak atau menerima lamaran itu. Mahisa Agni menjadi bertambah gelisah. Dan Ken Dedes pun menjadi gelisah pula, sehingga tak disengajanya ia menggeser duduknya. Tetapi ayahnya meneruskan. Anakku. Adalah suatu kesulitan bagiku untuk menentukan pilihan dari sekian lamaran-lamaran yang pernah aku terima. Seandainya kau dilahirkan sebagai putri seorang raja atau setidak-tidaknya putri seorang aku, maka aku dapat mendirikan sayembara untukmu. Sayembara tanding atau sayembara ketangkasan. Tetapi kau tidak lebih dari seorang anak pendeta yang hidup di pedukuhan yang terpencil. Kau tidak lebih dari anak seorang kecil yang miskin. Karena itu anakku, aku tak akan pantas untuk membuat sayembara apapun. Kembali orang tua itu berhenti. Dan kembali ruangan itu dicengkam kesepian. Hanya detak jantung Mahisa Agni dan Ken Dedeslah yang serasa terdengar berdentingan di dalam dada mereka. Karena itu ketika Empu Purwa meneruskan kata-katanya maka perhatian kedua anak muda itu tercurah seluruhnya kepada setiap kata yang mereka dengar. Meskipun demikian, anakku, masa depanmu adalah di tanganmu. Karena itu, meskipun aku tidak mengadakan sayembara terbuka, aku mengenal satu bentuk sayembara yang dapat aku selenggarakan. Tetapi sudah pasti, aku tidak akan mengumumkannya kepada siapapun juga. Sebab dengan demikian maka akan berteriaklah segenap tetangga kita dengan tawa mereka yang asam. Empu Purwa tidak berpijak di atas buminya, dan merasa dirinya terlalu besar. Karena itu anakku, akan aku selenggarakan sayembara ini dengan diam-diam. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti kata-kata gurunya. Bagaimana mungkin sayembara dapat diselenggarakan dengan diam-diam? Bukankah sayembara itu diselenggarakan untuk diikuti oleh mereka yang mengetahui dan dengan penuh kesadaran akan tujuan sayembara itu? Karena itu maka Mahisa Agni menjadi semakin berminat kepada setiap kata yang akan didengarnya, adapun bentuk sayembara itu, anakku. Empu Purwa berkata seterusnya. Adalah sayembara pilih. Sayembara pilih. Mahisa Agni bergumam. Sayembara ini, kata orang tua itu, sering terjadi pula untuk putri-putri luhur. Sayembara semacam ini biasanya diselenggarakan di tempat-tempat terbuka. Putri yang diperebutkan itu berada di menara, sedang para pengikut berjalan berturut-turut di bawah menara itu. Siapa yang menerima selendang putri itu, ialah yang terpilih dan memenangkan sayembara. Malam yang sepi menjadi semakin sepi. Yang terdengar kini adalah angin malam yang lembut membelai daun-daun pepohonan yang sedang tertidur nyenyak. Gemersik seperti suara orang berbisik-bisik. Mahisa Agni menarik nafas panjang-panjang. Adil, serunya di dalam hati. Himpitan ketegangan di hati Ken Dedes pun tiba-tiba serasa berguguran. Sejak semula ia mendengarkan kata-kata ayahnya dengan penuh kecemasan. Mula-mula ia menyangka bahwa ayahnya akan menyebut untuknya sebuah nama dari nama-nama mereka yang datang melamarnya. Apabila demikian, Ken Dedes memejamkan matanya. Ia tak tahu apakah yang terjadi dengan dirinya. Dan tiba-tiba disadarinya bahwa ia pasti akan keberatan seandainya ayahnya menerima baginya siapapun dari mereka. Ken Dedes menjadi malu sendiri. Seakan-akan ayahnya dapat membaca setiap perasaan yang bergolak di dalam dadanya. Apalagi ketika ayahnya meneruskan. Tetapi Ken Dedes, aku tidak akan dapat menyelenggarakan sayembara pilih yang demikian itu. Aku tidak akan membuat untukmu sebuah menara, dan di bawah menara itu beberapa orang satria berkuda dengan pakaian yang indah-indah lewat berturut-turut dengan penuh harapan untuk menerima kemurahan hatimu. Tidak, anakku. Yang akan aku selenggarakan adalah sebuah sayembara pilih yang sederhana sekali. Dengarlah baik-baik Ken Dedes. Apabila diperkenankan oleh Yang Maha Agung, maka menilik tata lahir yang kasat mata, engkau masih akan menempuh suatu masa yang panjang. Karena itu masa-masa itu harus kau lewati dengan gairah dan ketentraman. Maka adalah menjadi kewajibanmu untuk ikut serta menentukannya sendiri masa depan itu, meskipun aku tak akan melepaskan tanganku.
Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.